Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok F, kelas K013, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, dengan dosen pengampu Bu Tatida dan Bu Yuliati, menjelaskan exercise week 14. Kota kelompok F yang pertama Indra Mahaputra dengan MPM terakhir 238, yang kedua Valentino Ardiansyah dengan MPM terakhir 239, saya Reren Ramadan MPM 274, yang keempat Erlin Febriana Zanetti dengan MPM terakhir 315, dan Dea Zahayu Ramadana dengan MPM terakhir 423. Jadi pada soal pertama ini kita membahas soal tentang liabilitas jangka pendek. Nah, di sini soalnya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2025 PT Sarekat Jaya meminjam uang dari bank sebesar 120 juta dengan bunga 10% per tahun. Pinjaman tersebut akan dilunasi 1 tahun kemudian. Pada tanggal 31 Desember 2025, perusahaan belum membayar bunga apapun. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa besar bunga yang harus diakui sampai 31 Desember 2025? Yang kedua, buat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada 31 Desember 2025. Nah, di sini kita langsung ada pada jawabannya, yaitu yang pertama, kita menghitung dulu bunga yang masih harus dibayar. Jadi, rumus bunganya yaitu pokok pinjaman dikali suku bunga dikali waktu. Nah, di sini pokok pinjamannya yaitu 120 juta dikali 10% dikali waktunya itu 3/12. Nah, kemudian hasilnya yaitu sebesar 3 juta. Jadi bunga yang harus diakui sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar 3 juta. Nah, kemudian yang kedua, kita membuat jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2025. Jadi di sini itu masuk yang debit itu ada pada akun beban bunga sebesar 3 juta dan yang dikredit itu ada akun utang bunga sebesar 3 juta. Soal proportions. Design Machinery menjual satu mesin seharga $5.000 per unit. Estimasi biaya garasi sebesar $200 per unit. Pada 2022, biaya garasi yang benar-benar terjadi adalah $4.000. Berapa waranti liability yang dilaporkan di neraca 31 Desember 2022? Total biaya estimasi 100 kali $200, $20.000. Biaya garasi yang sudah terjadi 2022 sebesar $4.000. Warranty liability yang tersisa di neraca 1 sama dengan $20.000 dikurangi $4.000 sebesar $16.000. Itu mencerminkan kewajiban yang belum diselesaikan dan diperkirakan akan jatuh tempo pada tahun 2023. Kita masuk ke soal ketiga yang tentang kontingensi. Pada akhir tahun 2026, PT Maju Jaya digugat atas kerusakan lingkungan oleh warga sekitar dengan tuntutan 500 juta rupiah. Penasihat hukum menyatakan peluang kalah adalah 70% dan nilai kerugian dapat diestimasi secara andal. Namun di saat yang sama, perusahaan memiliki klaim asuransi atas kejadian tersebut yang dijamin 95% pasti akan cair sebesar 300 juta untuk menutupi biaya pembersihan. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan harus memperlakukan kedua kondisi tersebut dalam laporan keuangannya berdasarkan kriteria pengakuan aset dan liabilitas? Nah, jawabannya, untuk gugatan lingkungan yang dinyatakan tadi 70% pasti akan kalah, PT Baju Jaya wajib mengakuinya sebagai provisi atau utang di neraca, karena peluang kalahnya sudah probable atau di atas 50%, dan nilainya dapat diestimasi. Sementara untuk klaim asuransi yang dinyatakan 95% pasti akan cair tadi, perusahaan harus mengakuinya sebagai piutang atau aset, karena sudah virtually certain atau hampir pasti diterima. Keduanya harus dilaporkan terpisah dan tidak boleh saling dihapuskan agar laporan keuangan tetap transparan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Oke, soal selanjutnya soal nomor 4, yaitu cari laporan keuangan perusahaan terbuka yang memuat informasi tentang liabilitas jangka pendek, provinsi, dan kontingensi. Kemudian jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek, provinsi, dan kontingensi dari perusahaan tersebut. Nah, di sini ada contoh dari liabilitas jangka pendek.
Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Pada PT Astra International Tbk, akun-akun yang termasuk di dalamnya adalah pinjaman jangka pendek, yang termasuk utang pinjaman formal yang jatuh tempo dalam waktu dekat, utang usaha yaitu kewajiban atas pembelian barang atau jasa operasional kepada pihak berelasi dan pihak ketiga. Lalu ada liabilitas lain-lain, yaitu kewajiban jangka pendek non-usaha kepada pihak berelasi dan pihak ketiga. Dan ada juga utang pajak, yaitu kewajiban pajak perusahaan yang belum disetorkan ke negara. Dan ada akrual biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan hingga tanggal pelaporan, misalnya gaji atau beban operasional. Lalu ada liabilitas imbalan kerja, yaitu kewajiban jangka pendek terkait hak dan fasilitas karyawan. Lalu ada pendapatan ditangguhkan, yaitu uang muka yang sudah diterima dari pelanggan, tetapi barang atau jasa belum sepenuhnya diserahkan. Yang terakhir ada bagian jangka pendek dari utang jangka panjang, yaitu porsi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan, yang terdiri dari pinjaman bank atau lain-lain, surat utang, dan liabilitas sewa. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang provisi. Nah, di sampel ini saya mengambil PT Astra International Tbk. Nah, PT Astra International Tbk mengakui provisi sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek pada tahun 2025. Saldo provisi yang tercantum dalam laporan posisi keuangan sebesar 285 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar 409 miliar rupiah. Perbedaan nilai tersebut terjadi karena selama tahun berjalan, perusahaan dapat melakukan penambahan, penggunaan, atau pengembalian provisi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual. Oleh karena itu, saldo provisi pada akhir tahun dapat berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, provisi sendiri itu merupakan kewajiban yang jumlah atau waktu pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Tetapi perusahaan memperkirakan kemungkinan besar akan terjadi di masa depan dan nilainya dapat diestimasi secara andal. Karena itu, provisi diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan. Pengakuan provisi menunjukkan bahwa perusahaan telah mengantisipasi kemungkinan adanya kebijakan, kewajiban yang timbul dari kegiatan operasionalnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan dari kontingensi. Kontingensi sendiri adalah kewajiban potensial yang timbul akibat peristiwa masa lalu. Tetapi keberatannya baru akan dipastikan oleh terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan yang berada di luar kendali perusahaan. Oleh karena itu, kontingensi umumnya tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan, melainkan hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, berdasarkan catatan 36 tentang perjanjian penting, komitmen, dan kontingensi, Astra melalui anak perusahaannya PT MMS atau Marga Mandala Sakti dan PT MHI atau Marga Harjaya Infrastruktur memiliki hak atas penggunaan jalan tol serta berbagai komitmen yang berkaitan dengan proyek tersebut. Pada 31 Desember tahun 2025, MMS dan MHI memiliki komitmen belanja modal sebesar 8 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan proyek jalan tol. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar 363 miliar rupiah. Nah, informasi tersebut diungkapkan sebagai bagian dari komitmen dan kontingensi karena berkaitan dengan kewajiban atau tanggung jawab yang pelaksanaannya masih bergantung pada kondisi tertentu di masa mendatang. Kontingensi berbeda dengan provisi. Jika provisi diakui sebagai liabilitas karena kemungkinan terjadinya tinggi dan dapat diestimasi, maka kontingensi hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Karena masih terdapat ketidakpastian mengenai apakah kewajiban tersebut benar-benar terjadi atau tidak di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.